Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Nah, Ustaz yang saya cintai, Ustaz sayangi, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai membahas tentang tasrif usul. Ya, tasrif usul, tasrif yang menjadi dasar ya untuk fiil yang 3 huruf. Situ salah satunya adalah tasrifnya fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Ini adalah salah satunya ya, salah satu tasrif usul untuk fiil yang 3 huruf ya. Di sana nanti akan antum dapati ada 6 dia untuk yang 3 huruf ya. Untuk yang 3 huruf itu ada 6 wazannya, 6 polanya. Ini adalah salah satunya. Akan tetapi model tasrif usulnya itu seperti ini ya. Sigot-sigotnya itu seperti ini, yaitu ada fi'il madhi maklumnya, kemudian mudhari maklumnya, masdarnya, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, fi'il amar, dan seterusnya. Itu adalah apa namanya? Sigot ya. Itu adalah namanya sigot. Selanjutnya yang apa namanya? Halaman 7. Halaman 7 perhatikan. Tapi sebelumnya pernah Ustaz sampaikan bahwasanya masdar ya. Masdar untuk fiil yang 3 huruf ini dia tidak semuanya dengan wazan fa'lan. Ya. Semuanya tidak dengan wazan fa'lan. Ada nanti yang tidak dengan wazan fa'lan. Ya. Tadi berarti tidak semua masdar ya. Tidak semua masdar dengan wazan fa'lan. Ya. Karena banyak juga masdar nanti selain wazan fa'lan. Misalnya ada kata hurujan. Ya, hurujan. Ada lagi nanti misalnya contoh yang lain tadi kitaban. Ya, kitaban dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya ini ada yang modelnya sama'i atau sima'i. Ya, jadi masdar untuk yang 3 huruf ada yang qiyasi dan ada yang sama'i. Ya. Sama'i itu artinya apa yang didengar dari orang Arab ya. Apa yang didengar dari orang Arab. Jadi memang ada dia dengan wazan fa'lan, ada yang selain itu ya. Bagaimana mencarinya atau bagaimana mengetahuinya? Kita harus merujuk kepada kamus bahasa Arab ya. Kamus bahasa Arab. Ketika kita melihat kamus untuk fi'il yang 3 huruf, misalnya nasoro ya, nanti di kamus itu akan disebutkan fi'il mudhari'nya ya. Ada dengan simbol aja dia, nasara yang suruh. Simbolnya seperti ini ya. Kemudian dia akan sebutkan masdarnya ya. Dia akan sebutkan masdarnya. Nasron. Kamus bahasa Arab biasanya di apa namanya? Menampilkan seperti ini ya. Kalau umpamanya dakhala yadkhulu, masdarnya apa? Dukhulan. Ya, seperti ini. Jadi penting bagi antum semuanya untuk memiliki kamus ya, untuk memiliki kamus bahasa Arab ya. Baik. Selanjutnya
Kita lihat di halaman 7. Kita lihat di halaman 7, di sana ada tadribat. Di sana ada latihan. Uzkur sighata hadhil kalimati. Sebutkan sigot, sebutkan bentuk kata dari kalimat-kalimat berikut ini. Kita jawab sama-sama saja, ya. Kita jawab sama-sama. Mazhabun. Ini sigot apa? Isim? Isim maf'ul itu. Isim makan atau isim zaman. Iya. Karena dia bentuknya sama, ya kan? Bagaimana membedakannya? Kita bisa membedakannya nanti dalam jumlah. Ketika masuk dalam jumlah, baru kita bisa bedakan ini isim zaman, ini isim makan. Ya. Kemudian mirsamun. Sigot apa ini? Sigot isim alat. Kemudian usjud. Sigot apa? Fi'il amar. Nah, sahih. Sabirun. Sigot apa? Isim fa'il. Ya. Maqbulun. Sigot apa? Isim maf'ul. Kemudian su'ila. Fi'il madi majhul. La tanzur. Sigot apa? Fi'il nahi. Kemudian fathan. Masdar. Miftahun. Sigot apa? Isim alat. Baik. Demikian juga dengan isim alat. Isim alat dia ada beberapa wazannya, ya. Ada beberapa wazannya. Kalau di situ disebutkan salah satunya apa? Mif'alun, ya kan? Isim alat ya. Salah satunya apa? Mif'alun atau mif'alatun. Fuad. Mif'alatun atau mif'alun. Ya. Ya, tadi ini contohnya misalnya ini apa tadi? Mirsamun. Kalau mif'alatun contohnya ya miknasatun misalnya. Miknasatun apa artinya? Sapu. Mif'alun contohnya apa? Miftahun, ya, dan lainnya nanti. Miftahun apa artinya? Dari kata fataha. Fataha apa artinya? Membuka. Kalau miftahun alat membuka. Apa itu? Kunci, ya. Miftahun artinya kunci atau alat untuk membuka. Selanjutnya masyrabun. Apa ini? Masyrabun isim makan atau isim zaman. Mansurun isim maf'ul. Yunsaru fi'il mudhari majhul. Ingat, perhatikan bedanya. Perhatikan bedanya. Huruf mudhara'ahnya atau huruf di awalnya itu dia berbaris dhammah dan huruf di tengahnya dia berbaris fathah. Itu adalah fi'il mudhari yang majhul. Yunsaru. Yunsaru apa artinya? Nasara apa artinya? Itu masdar. Kalau dia yunsaru fi'il maklum. Kemarin udah saya jelaskan ya, beda antara maklum dengan majhul. Apa beda antara fi'il maklum dengan majhul?
Belum diketahui. Apanya yang belum diketahui? Orangnya, pelakunya, atau tidak diketahui pelakunya. Kalau maklum, fi'il yang diketahui pelakunya. Bagaimana menerjemahkannya? Yunsaru. Ini bentuk kalau dalam bahasa Indonesia model aktif dan pasif, ya. Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang ini adalah kata kerja pasif dia. Artinya apa? Nasoro artinya apa? Menolong, ya kan? Kalau nusiro itu adalah fi'il madhi yang majhulnya, ya. Ini maklum, ya. Dan ini majhul. Nasoro, majhulnya apa? Nusiro. Nasoro artinya apa? Menolong. Kalau nusiro artinya ditolong, ya kan? Demikian juga ini adalah fi'il madhi. Ini fi'il madhi yang maklumnya, ini fi'il mudhari yang majhul. Demikian juga dengan fi'il mudhari. Nasara yansuru. Kemudian majhulnya menjadi apa? Yunsaru. Sama artinya, yansuru artinya apa? Menolong. Yunsaru artinya ditolong. Ya, ditolong. Kemudian marhumun, sigar apa ini? Isim maf'ul. Kemudian qatlan, sigar masdar. Iqra, fi'il amr. Nah, sudah bisa ya menentukan sigot-sigotnya? Sudah? Kemudian yang ketiga, uzkur al-fi'l al-madhiya min hadhil kalimati. Sebutkan fi'il madhi dari kalimat-kalimat berikut ini. Yang silu, apa fi'il madhinya? Ghasala. Ghasala. Ya. Kemarin kita udah latihan bagaimana menentukan apa namanya? Asal atau mengembalikan asal dari satu kata tersebut, ya kan? Kemudian maktubun, kataba. Kemudian mirsamun, rasama. Kemudian mamnu'un, mana'a. Kemudian ghafirun, ghafara. Kemudian la tarji', raja'a. Kemudian makhrajun, kharaja. Kemudian usjud, sajada. Kemudian maq'adun, qa'ada. Kemudian maksudun, qasada. Qasada. Manzurun, nazara. Masyru'un, syara'a. Maqbulun, qabala. Ya, dan itu bisa dicek lagi nanti, ya. Dia yang penting dia hurufnya qaf, ba dan lam, ya. Kemudian ukhruj, kharaja. Kemudian raji'un, raja'a. Nah, ya. Sudah bisa ya? Tip. Kemudian kita lanjut langsung ke halaman 8. Abwab as-sulasi al-mujarrad. Abwab as-sulasi al-mujarrad. Bab fi'il sulasi mujarrad. Bab atau pola-pola
dari fi'il sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Apa itu sulasi mujarrad? Hah? Kita tidak belajar isim nih, kita belajar fi'il. Apa itu sulasi mujarrad? Hah? Apa itu? Apa itu? Fa'ala itu apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Hah? Isim. Kita tidak belajar isim. Fi'il, ya. Sama seperti yang kita pelajari di halaman sebelumnya, di halaman 4. Kan pembahasan kita sekarang ini tentang fi'il, ya. Ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai. Kemudian fi'il sulasi dibagi menjadi 2, mujarrad dan mazid. Sekarang kita masuk ke bab atau pola-pola dari sulasi mujarrad. Ada berapa di situ polanya? Ada 6. Perhatikan. Ada 6. Ada 6 bab atau ada 6 wazan. Ada 6 pola dari fi'il sulasi mujarrad. Pola yang pertama, apa itu polanya? Ya, yang pertama fa'ala yaf'ilu fa'lan. Yang kedua fa'ala yaf'ulu fa'lan. Yang ketiga fa'ala yaf'alu fa'lan. Yang keempat fa'ila yaf'alu fa'lan. Yang kelima fa'ila yaf'ilu fa'lan. Yang keenam fa'ula yaf'ulu fa'lan. Itu adalah wazan. Itu adalah pola, ya. Itu adalah bab dari fi'il sulasi mujarrad. Antum harus hafal ini. Ada 6 dia. Perhatikan. Tasrif, ya. Tasrif yang akan kita bahas itu untuk fi'il semuanya totalnya ada 22 bab. Ada 22 bab. Itulah dia gabungan semuanya, ya. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, kemudian rubai mujarrad dan rubai mazid. Untuk fi'il sulasi mujarrad saja dia ada 6 bab, ya. Antum boleh hafal seperti ini atau antum ambil fi'il madhi dan mudhari'nya saja untuk mengetahui bab-babnya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Boleh, ya. Atau sekalian dengan masdarnya seperti yang di buku juga tidak mengapa, ya. Atau susunannya tidak seperti ini juga nggak mengapa, ya. Yang penting antum harus pahami bahwasanya dia ada berapa? Ada 6. Bisa nggak dibedakan itu? Itu mirip-mirip, ya. Bedanya di mana dia? Bedanya di ain fiilnya. Di ain fiilnya, ya. Bedanya di ain fiilnya. Baik ketika ain fiilnya di fiil madhi ataupun ain fiilnya di fiil mudhari. Jadi dari situ, dari pola itu bisa kita ketahui untuk fiil madhi, ya, untuk fiil madhi itu wazannya ada 3 dia. Apa itu? Fa'ala, fa'ila atau fa'ula, ya kan? Fiil madhi ada 3. Inilah wazannya. Fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Jadi kalau umpamanya ada kata raqiba, dia mengikuti wazan apa? Fa'ila. Kalau ada kata doroba, dia mengikuti wazan fa'ala. Kalau ada kata hasuna,
dia mengikuti pola fa'ula. Demikian, ya. Kaburo, karuma, berarti dia mengikuti wazan fa'ula. Sedangkan fi'il mudhari demikian juga, 3 dia. Fi'il mudhari. Ada 3 juga dia. Apa itu? Yaf'alu. Ya, yaf'ilu. Kemudian yaf'ulu. Nah, 3 ini saja untuk fi'il mudhari dan nggak ada lebih dari ini, ya, nggak lebih dari ini. Apa itu? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Umpamanya ada kata yaktubu, berarti dia ngikuti apa? Wazan yaf'ulu, yaktubu. Kalau yarji'u itu mengikuti wazan apa? Yaf'ilu. Kalau umpamanya yadhhabu mengikuti wazan apa? Yaf'alu. Itulah dia. Dan ini pasangan-pasangan ini, inilah dia hasilnya. Ya, inilah dia hasilnya. Gabungan dari ini, fi'il madhi ke fi'il mudhari'nya, kita dapati berapa wazan? Ada 6 wazan. Ya, ada 6. Ada 6 wazan. Ada fa'ala yaf'ilu. Lihat, fa'ala yaf'ilu contohnya atau mauzunnya ghasala yaghsilu atau jalasa yajlisu, ghafara yaghfiru, kasara yaksiru, hamala yahmilu, halaka yahliku. Demikian. Ya, itu untuk wazan fa'ala yaf'ilu. Kemudian yang kedua, wazan fa'ala yaf'ulu, contohnya nasara yansuru, kataba yaktubu, nadhara yanzuru, raqada yarqudu, kafara yakfuru. Kemudian abada ya'budu. Demikian seterusnya. Antum bisa lihat itu di halaman 7 ya, bab-babnya. Kemudian untuk tasrif usulnya antum bisa lihat di halaman 9. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bacakan tasrif usulnya. Tasrif usulnya atau tasrif istilahi dari 6 bab ini. Ya, dari 6 bab ini. Ya. Sebenarnya tidak jauh beda, ya, tidak jauh beda dengan tasrif usul sebelumnya. Hanya saja perbedaannya ketika ain fi'ilnya nanti di fi'il mudhari berbaris kasrah atau berbaris dhammah, maka dia akan berpengaruh kepada fi'il amr dan fi'il nahinya, ya. Misalnya yajlisu tadi menjadi fi'il amrnya menjadi apa? Ijlis, gitu ya. Kemudian fi'il amrnya fi'il nahinya menjadi la tajlis. Demikian. Itu saja perbedaannya. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas, akan kita sebutkan tasrif usul dari fi'il sulati mujarrad ini. Ya, ada 6 wazannya, ada 6 babnya. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.